Dalam kehidupan, seringkali manusia dihadapkan pada dua kata yang terdengar sangat berbeda, tapi sangat saling berkaitan: takdir dan usaha. Dua konsep ini, jika dipahami secara dangkal, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam sikap pasrah yang keliru atau ambisi membabi buta yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Tapi jika dipahami dengan logika dan hati yang terbuka, takdir dan usaha bisa menjadi dua sisi mata uang yang saling menyempurnakan dalam membentuk kehidupan manusia. Takdir, ketetapan, atau jalan terbuka. Takdir seringkali diartikan sebagai ketetapan Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa diubah, tidak bisa ditawar, dan harus diterima. Sebagian orang menyamakan takdir dengan garis hidup, sebuah jalur yang sudah ditentukan sejak manusia lahir. Namun, pemahaman ini perlu diperluas. Dalam sudut pandang agama, khususnya dalam Islam, dikenal dua jenis takdir. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin saat lahir, dan keluarga tempat kita dilahirkan. Takdir mu'alak, takdir yang bisa berubah tergantung usaha manusia. Contohnya, rezeki, pendidikan, jodoh, dan masa depan. Sementara, dari sisi filsafat, takdir sering dibahas dalam konteks determinisme, ide bahwa semua kejadian di alam semesta, termasuk pikiran dan keputusan manusia, telah ditentukan oleh subab akibat yang tidak bisa dihindari. Namun, ada juga pandangan indeterminisme atau free will, kehendak bebas, yang meyakini bahwa manusia punya kapasitas untuk memilih dan memengaruhi jalannya hidup. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal istilah genetik dan lingkungan. Manusia memang dibentuk oleh faktor bawaan genetik, namun sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan interaksi sosial. Dengan kata lain, meskipun seseorang lahir dengan kondisi tertentu, masa depannya tetap sangat terbuka untuk berubah. Usaha, tindakan dalam kehendak bebas. Usaha adalah ikhtiar, tindakan nyata, keputusan sadar yang diambil manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Disinilah letak peran kesadaran manusia. Kita bukan robot. Kita memiliki kemampuan untuk berpikir, menimbang, memutuskan, dan bertindak. Jika takdir adalah, quote, peta dunia dan quote, maka usaha adalah, quote, langkah kaki dan quote, yang kita ambil untuk menelusuri jalan. Ada orang yang diberi peta yang lebih mulus, tapi tidak mau berjalan. Ada juga yang diberi peta penuh rintangan, namun terus berjalan, dan akhirnya sampai lebih jauh. Logikanya begini, jika semua sudah ditentukan dan tidak bisa diubah, mengapa manusia diberi akal? Jika semua tergantung usaha tanpa ruang kehendak Tuhan, mengapa ada orang yang sudah berjuang mati mission, tapi tetap gagal? Inilah yang harus kita pahami. Usaha tidak menjamin hasil. Tapi tanpa usaha, hasil hampir pasti nihil. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ambil contoh seseorang yang lahir dalam keluarga miskin. Apakah itu takdir? Ya, kondisi lahir adalah bagian dari takdir. Tapi apakah orang itu harus tetap miskin? Belum tentu. Jika dia belajar, bekerja, berinovasi, membangun relasi, dan punya mental baja, dia bisa mengubah nasibnya. Kita mengenal banyak orang sukses yang berasal dari kemiskinan ekstrem. Mereka adalah bukti nyata bahwa usaha mampu mengubah takdir mualak. Contoh lainnya, seseorang yang gagal dalam percintaan. Bisa saja dia merasa, mungkin ini bukan jodoh saya, sudah takdir. Tapi apakah ia akan berhenti mencoba membangun relasi yang sehat dan berkualitas dengan orang lain? Jika iya,
maka dia menutup peluang takdir baik yang mungkin telah disiapkan untuknya. Takdir kadang hanya menunggu kita membuka pintunya dengan usaha. Dua konsep yang tidak bertentangan. Salah satu kesalahan umum dalam memahami takdir dan usaha adalah menganggap keduanya bertentangan. Padahal, dalam kenyataannya, keduanya bekerja secara simultan. Takdir bukan untuk melemahkan usaha, dan usaha bukan untuk melawan takdir. Kita bisa analogikan dengan bermain catur. Papan, aturan, dan lawan adalah takdir. Tapi setiap langkah pion, kuda, dan raja adalah usaha. Meski kita tidak bisa mengatur apa yang dilakukan lawan, kita bisa menyusun strategi. Bahkan, ketika kalah, itu bukan berarti semua langkah kita salah. Mungkin lawan memang lebih unggul. Tapi itu pun menjadi bagian dari pelajaran untuk kemenangan selanjutnya. Mengapa pemahaman ini penting untuk semua usia? Anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua perlu memahami bahwa hidup tidak sepenuhnya hitam putih. Anak-anak diajarkan untuk bermimpi, tapi juga perlu diberitahu bahwa mimpi tidak cukup tanpa usaha. Remaja perlu memahami bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Orang dewasa harus mengerti bahwa tidak semua yang terjadi bisa dikontrol. Namun kita tetap punya tanggung jawab untuk berjuang sebaik mungkin. Dan orang tua perlu menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana kita merespons setiap kejadian. Keseimbangan antara takdir dan usaha adalah fondasi berpikir yang sehat. Orang yang terlalu percaya pada takdir akan pasif. Sebaliknya, orang yang mengabaikan takdir bisa jadi sombong ketika berhasil dan terlalu frustrasi ketika gagal. Kesimpulannya, takdir dan usaha bukan dua kutub yang bertentangan. Keduanya adalah satu kesatuan yang membentuk dinamika kehidupan. Takdir memberi batas dan arah. Sementara, usaha menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Dalam hidup, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Tapi, kita bisa memilih akan menjadi siapa. Kita tidak bisa memastikan hasil, tapi kita bisa memaksimalkan ikhtiar. Dan justru dalam ketidakpastian hasil, itulah letak keindahan hidup. Kita terus mencoba, terus belajar, terus memperbaiki diri. Karena hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang berkembang dan bermanfaat.